Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 12 pada mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang media komunikasi pemasaran via media sosial dan media komunikasi pemasaran lainnya. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama yakni Alfa Usofi dengan NPM 2211021107 dan saya sendiri MX Nurozak dengan NPM 2211021141. Nah, kita langsung saja menjelaskan materinya. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu poin utama. Yang pertama, pemasaran media sosial. Yang kedua, personal selling. Yang ketiga, direct marketing. Yang keempat, public relation. Nah, sebelum kita membahas materi yang pertama, pemasaran media sosial, mari kita kenali apa sih itu media sosial. Media sosial adalah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain melalui internet. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform lainnya yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi secara global. Di sini langsung saja kita membahas tentang pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial dapat didefinisikan sebagai penggunaan saluran media sosial untuk mempromosikan perusahaan dan produknya. Media sosial dengan cara tertentu mengubah konsumen menjadi pemasar dan pengiklan. Nah, di sini kita dapat kita ketahui bahwa sekarang perusahaan-perusahaan itu menjadikan konsumen sebagai pemasar atau pengiklan. Contohnya, kita dapat ambil contoh sebagai pemasar yaitu reseller ataupun contoh lainnya. Dan pengiklan itu seperti influencer ataupun selebgram yang menjadi media endorsement. Nah, di sini kita akan menjelaskan pemasaran media sosial dan fitur-fiturnya. Pemasaran dengan media sosial membuat dampak yang signifikan terhadap strategi pemasaran sebuah perusahaan. Pemasaran semacam ini secara bertahap meningkat, berkembang, dan menggantikan metode yang terdahulu di beberapa perusahaan. Menurut Warnes, pemasaran media sosial terdiri dari fitur-fitur baru seperti sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran media sosial terdiri dari dialog multi-arah, di mana pada pemasaran ini itu terdiri dari dua arah antara merek, yaitu suatu produk, dan pengguna atau pengguna media sosial yang menjadi pelanggan. Nah, di sini adalah terjadinya kontribusi antara suatu produk dengan pelanggan atau pengguna sosial. Kita bisa ambil contoh seperti ketika ada suatu toko atau sebuah perusahaan kue yang membuat kontes bagi pelanggannya untuk bisa mengiklankan melalui media sosialnya, seperti membuat konten atau membuat postingan. Nah, setelah diadakannya kontes tersebut, suatu perusahaan ini memberikan hadiah atau giveaway terhadap pelanggan yang memenangkan dari kontes tersebut. Yang kedua yaitu pemasaran media sosial bersifat partisipatif. Apa yang membuatnya sosial adalah bahwa itu tergantung pada partisipasi pengguna. Agar pemasaran media sosial dapat direalisasikan, partisipasi pengguna diperlukan. Nah, di sini banyak perusahaan yang mengendorsement atau
partisipasi dengan pelanggannya untuk membuat konten atau sebuah iklan yang mana konten tersebut dicantumkan hashtag untuk produk tersebut agar terjalinnya partisipasi antara pengguna dengan merek tersebut atau merek perusahaan tersebut. Nah, maka di sini partisipasi pengguna sangat diperlukan. Yang ketiga, ini pemasaran media sosial dihasilkan oleh pengguna. Sebagian besar konten dan koneksi dalam komunitas online dibuat oleh pengguna, bukan oleh merek. Tidak diragukan lagi beberapa konten dan percakapan dihasilkan oleh merek. Nah, di sini konten yang diposting atau konten yang ada itu dibuat atau lebih jelasnya dipegang oleh si pengguna sosial. Yang mana biasanya pengguna ini dia mereview suatu produk atau membagi pengalaman suatu produk itu dari cita rasa, dari harga, ataupun pengalamannya yang baik, ataupun bahkan dari sisi negatifnya. Selanjutnya ini materi personal selling. Nah, di sini pengertian personal selling. Personal selling terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu personal dan selling. Personal berarti perseorangan atau bersifat pribadi, dan selling memiliki arti menjual atau kegiatan penjualan dengan memanfaatkan teknik pemasaran tertentu. Secara garis besar, personal selling adalah bertemunya penjual dan calon pembeli dengan tatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembeli bersedia mencoba dan membelinya. Nah, di sini jenis-jenis personal selling. Yang pertama, trade selling. Trade selling ialah penjualan yang akan terjadi saat produsen dan pedagang besar memperbolehkan pengecer dalam berusaha untuk menambah jumlah distributor produk-produk mereka. Yang kedua, missionary selling. Missionary adalah proses penjualan yang berusaha ditingkatkan dalam mendorong konsumen-konsumen untuk membeli barang dari para distributor perusahaan. Yang ketiga itu technical selling. Yang dimaksud dengan teknikal yaitu meningkatkan angka penjualan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada konsumen atau pembeli dari barang dan jasanya. Yang keempat itu new business selling adalah berusaha menciptakan transaksi baru dengan mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Jenis penjualan ini umumnya paling sering digunakan oleh perusahaan asuransi. Nah, asuransi ini mungkin ada asuransi mobil ataupun kendaraan-kendaraan mewah lainnya. Nah, terutama pada asuransi mobil. Kebanyakan yang kita dapat temui itu asuransi mobil. Yang kelima ya ini responsive selling. Responsif maksudnya adalah penjualan diharapkan bisa memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dua jenis penjualan ini yaitu road driving dan retail. Nah, kita dapat garis besarkan bahwa personal selling ini adalah seorang sales. Kita dapat menemui atau menjumpai sales itu dimanapun. Pasti kalian tahu dong sales itu apa. Nah, di sini kita akan mengenal tujuan dan contohnya. Tujuan utamanya adalah agar terjadinya transaksi pembelian. Tapi selain itu, bertujuan juga untuk mempengaruhi secara langsung para calon konsumen dengan produk yang ditawarkan. Contohnya, dari beberapa kegiatan dari personal selling mungkin sebagian besar selama ini sudah pernah kamu temukan. Misalnya saat ada seorang penjual atau salesman yang mendatangi rumah dan menawarkan produknya. Nah, pasti kita sudah banyak
menjumpai salesman atau SPG di perkarangan rumah atau pasar atau pameran, di mana mereka tuh membawa brosur atau contoh dari produk tersebut sebagai media untuk mereka mempromosikan barang tersebut, sehingga akan terjadinya jual beli di tempat tersebut. Maka di sini tugasnya sales adalah agar terjadinya transaksi pembelian dari calon konsumen menjadi konsumen. Baiklah, di sini materi selanjutnya itu direct marketing yang akan dijelaskan oleh saudari Alma Usofi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai direct marketing. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan direct marketing? Direct marketing atau pemasaran langsung adalah interaksi yang dilakukan secara langsung melalui media pemasaran dengan tujuan menghasilkan penjualan. Next. Contoh dari direct marketing itu termasuk pengiriman email, brosur, katalog, atau surat langsung kepada konsumen yang potensial untuk mempromosikan produk atau layanan secara langsung kepada mereka. Selain itu juga telepon pemasaran langsung dan penggunaan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan juga bisa dianggap sebagai strategi marketing. Selanjutnya, indikator dari direct marketing, indikator atau bentuk-bentuk dari direct marketing. Yang pertama ada telemarketing, yaitu penggunaan telepon dan pusat layanan telepon atau call center untuk menarik calon pelanggan dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada direct mail, yang merupakan cara memasarkan produk dengan melalui email. Jadi dia promosi melalui pengiriman email-email kepada calon konsumen. Selanjutnya ada katalog marketing. Katalog marketing merupakan cara memasarkan produk dengan pilihan gambar dan informasi produk melalui buku katalog. Itu biasanya sering ya kita jumpai sehari-hari itu, contohnya itu kayak penjual jilbab. Dia sering dikasih katalog-katalog itu yang isinya ada foto atau gambar dari produk tersebut serta harga-harganya. Selanjutnya ada saluran online. Saluran online merupakan memasarkan produk dengan melalui online sehingga mempermudah konsumen dalam pembelian. Contohnya kita memasarkan produk melalui e-commerce. Selanjutnya ada pemasaran melalui kios. Kios adalah gedung atau bangunan kecil yang dapat menampung unit penjualan atau informasi. Terus kita sering menjumpainya di pasar-pasar atau di warung-warung dekat rumah. Selanjutnya ada penjualan tatap muka. Merupakan salah satu media untuk memasarkan suatu produk atau jasa yang menggunakan salesperson untuk menarik para pelanggan dengan memasarkan secara langsung. Selanjutnya, materi selanjutnya ada public relation. Apa sih yang dimaksud dengan public relation? Jadi public relation atau hubungan masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan serta membangun citra perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan utama dari public relation itu adalah mempengaruhi persepsi dan opini masyarakat terhadap perusahaan atau merek tersebut melalui komunikasi yang strategis. Melalui PR ini atau public meningkatkan citra mereka, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mengelola krisis, dan meningkatkan kesadaran publik terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, ada indikator dari public relation atau bentuk-bentuk dari public relation. Yang pertama ada publikasi.
Materi publikasi tersebut mencakup laporan, brosur, artikel, laporan berkala, majalah, organisasi bisnis, dan materi audio visual. Yang kedua ada event. Dengan mengadakan acara khusus seperti konferensi, berita, seminar, konser, dan kompetisi, serta menyediakan sponsor untuk acara olahraga dan budaya. Selanjutnya ada news atau berita. Tugas utama hubungan masyarakat adalah menciptakan dan menemukan cara untuk komunikasikan pesan organisasi kepada publik. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan menciptakan berita yang mendukung organisasi, bisnis, produk, dan personelnya. Selanjutnya, ada sponsorship, yaitu organisasi bisnis dapat mempromosikan merek produk dan merek organisasi bisnis mereka dengan mensponsori peristiwa-peristiwa atau acara-acara, misalnya acara olahraga dan budaya. Selanjutnya ada speech atau pidato ya. Semakin banyak eksekutif organisasi bisnis yang harus menjawab pertanyaan dari media atau memberi ceramah di asosiasi perdagangan atau rapat penjualan, karena hal itu dapat membangun citra organisasi bisnis menjadi lebih baik. Selanjutnya ada identity media. Identitas visual diberikan oleh logo organisasi bisnis, alat tulis, brosur, bangunan, dan cara berpakaian. Selanjutnya, jadi kesimpulan kita pada materi kali ini, kesimpulannya menunjukkan bahwa kombinasi strategi komunikasi pemasaran yang beragam bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, baik dalam membangun hubungan dengan pelanggan maupun dalam meningkatkan kesadaran dan citra merek di pasar. Keterlibatan aktif melalui media sosial, personalisasi dalam personal selling, keakuratan dalam direct marketing, dan perhatian terhadap citra publik melalui public relation, semuanya berkontribusi pada kesuksesan pemasaran suatu perusahaan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 12, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.